Oh iya iya iya. Tanpa lagi juga ngumpulin mereka terus bilangin, aku nggak debat. Ya, debat hanya mempermalukan agama Kristen. Ngapain gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cuma. Mas, Tapi tadi memang ajarannya nggak benar karena malu itu bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya, Dek? Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada noise. Udah bagus. Walaupun Pol, masih pol, agak pol. kecil. Oke, alhamdulillah. Udah nggak? Oke, silakan dilanjut. Si Demian udah tobat bang, nggak mau lagi dia diskusi. Kita cari oten yang lain. Oh iya, diskusi juga Akhirnya mau beliau tobat juga dia. mewakili Tuhannya Yahudi bukan Tuhannya Kristen. Percuma pun. Nggak, sekarang saya lagi Bang Jul sering bilang ini dia kutruk. menenangkan diri. Iyon. Syukurlah kalau gitu ya. Ya, dia menenangkan diri karena selama ini babak belur terus. ya, Nggak apa-apa. Jadi dia jadi berhala aja di atas, bang. Nggak apa-apa. Dia jadi berhala. Untuk sangat salut sekali ya ketika seorang Gurunda Juma memanggil si Demian ini dengan beliau gitu. Iya, beliau adik saya memang. Ya. Cuman sempat nakal dia. Jadi Muslim itu gimana ya? Sangat menghormati walaupun bukan seiman gitu. Beliau sempat jadi adik saya ini, Demian. Waktu masih posting-posting fotonya beliau dalam tak pakai baju lah. Astagfirullah, astagfirullah. Waktu masih Padahal di WA kemarin. debater Muslim yang pertama kali saya debat itu Bang Suma ini waktu di Zoom. Hebat kau Jim. Hebat kau Dem ya. Ya waktu itu Bang Suma belum sehebat sekarang, baru Oh, berarti waktu itu Bang Juma sekarang hebat gitu. Gitulah. Kalau Ada kalau saya pengakuan nggak salah dulu. itu subscribernya masih 15.000 ya. Waktu zaman-zaman kita itu. Enggak lah, udah lama pun. Saya dapat akun YouTube itu sudah di atas 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feeling Gurunda, Demian ini nggak lama lagi mualaf kayak nih. Dia lagi belajar Islam Gurunda. Ya, semoga aja. Juga nanti ini ada Bang Juma, ada saya juga, ada Bang Palupo. Bagian koreksi coba Bang. Silakan. Dikasih Berlaku, Demian, tantangan berlaku buat Bang Suma nggak tadi? wah, ya langsung. Oke, Demian. Makanya tadi kan saya bilang kan khusus buat si Andi aja. Oh gitu. Sebenarnya Bang Demian ini pinter ini Bang Suma. Dia kalau jadi ustadz, masya Allah, wah kitab dia kuasai. Ngeri sedap dia kalau jadi ustadz ini. Ya, semoga aja bisa jadi cahaya di keluarganya minimal. Iya bang, kalau dia kan agak banyak sedikit banyak tahu tentang Al-Quran. Ya, Iya. tapi tahu doang ya. Cuman mungkin faktornya malas bangun subuh doang sebenarnya ini barang ini. Malas bangun subuh. Itu aja sebenarnya. Bukan hanya karena faktor malas Enggak, bangun kalau- subuh. Ogak meninggalkan makanan kesukaan juga. Kolab juga Demian makan Ya babi. plus minuman karena Ya, dengan minuman. Ya Dem. dia babinya dikit, cap tikusnya banyak. Cap tikus. Demian pecinta cap tikus teman. Semua mualaf, tapi masalahnya babi terlalu enak. Nah, itu dia. Nah itu kan pas Gurunda Juma pas. Iya, memang kebanyakan teman-teman itu sudah tahu aspek kesalahan di Bible-nya, ada kekeliruan, ada kehilapan, dan ada sesuatu yang memang tanda tanya besar yang terjawab sendiri dari Bible. Cuman masalahnya apa ya? Mereka susah untuk meninggalkan makanan babi, minuman itu juga minuman keras. Dan mereka juga ngeri-ngeri sedap kalau mau diminta untuk bersunat. Makanya Paulus ini kan cerdik dia.
dia tahu Romawi dan Yunani itu pemakan babi, terus suka pesta hari Minggu, minuman keras dan seterusnya, dan tahu kalau orang Romawi Yunani ini hidup tanpa aturan. Maka Paulus sebisa mungkin melegalkan ajaran Torah dengan menghilangkan hal-hal yang kemungkinan tidak disukai, dan itu juga dibantu pada saat konsili dalam hal memilih dan memilah kitab-kitab yang diperkirakan cocok untuk Romawi dan Yunani. Makanya cuma 4 kitab yang dikanon pada saat itu. Yang lainnya apokrifa ini tidak diterima karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan yang sudah diimani Romawi Yunani secara turun-temurun. Seperti itu adanya. Makanya proses awal ajaran bidat yang muncul di Yudaism yang disebut Nasarios, ya, itu banyak konflik terjadi di dalamnya. Nanti di abad keempat 325 barulah kemudian konsensus ini memutuskan Kristen sebagai agama resmi. Jadilah Katolik pertama kali. Inilah yang terjadi dengan teman-teman kita di Indonesia. Mereka sebenarnya sudah paham kelirunya itu di mana, kesalahannya itu di mana. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dan saya sebenarnya juga ada ini ya, ada misi sama Demian. Kemarin aku bilang sama Demian, udah kita dirikan gereja aja lah. Aku ikut invest. Demian yang jadi pendetanya, tapi perpuluhannya untuk aku gitu. Demian makan gaji aja. Jadi janganlah, jangan molaf. Ya dia bagus kok jadi pendeta, bagus dia kalau jadi pendeta, udah lancar. Jadi Demian ini dulu ngomong masih gagap ya teman-teman kalau tahu. Iya, jadi Saya jadi nggak ada mau lah marbot di kalau Demian gereja, pendeta. Bang. Tapi begini bang, Masalah nggak ada Akal. marbot di Cuman gereja. metode, ya, Situa. metodenya dirubah, laki perempuan dipisah kan gitu. Masuk berwudu dulu. Banyak peminatnya saya rasa itu. Yang lain dari yang lain Bang Demian. Jangan 10% lah, 5% lah diturunin gitu. Kira-kira saya rasa ramai itu Bang Akal. Mau itu saya invest. Setahun kemudian kita syahadatkan semua. Siap, boleh. Ya kita biasakan dulu mereka jangan makan babi sama minum cap tikus ya, karena itu yang paling susah seperti yang Demian bilang. Tapi Demian ini ada kemajuan lah. Dulu dia gagap, pelan-pelan kita ajari sampai lancar. Sekarang udah rapi dia ngomong. Oke, ada Bang Carol. Shalom Bang Carol, masih menyembah anak orang? Carol mau on cam itu katanya. Tolong Coba on Demian, cam dong, Carol. satu lagi. Ini Iya, saya iya, on cam. Saya on cam ini. Hanya saya di Belum sini yang on kelihatan. cam. Kelihatan ini. Itu kelihatan. Apaan saya menyembah anak orang? Saya tidak menyembah yang jelas, saya tidak menyembah perut. Hati-hati Demian, jangan-jangan kamu menyembah perut. Bandingkan konver Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Si Demian memang menyembah ini dia perut perempuan dia. Kalau Ya, kamu menyembah ada yang mau perutnya- disampaikan Bang Carol? Kalau kamu tahu termasuk menyembah untuk perutnya Demian saya mau Luke ya. sampaikan. Udah diam kau Demian. Bang Carol, apa yang mau sampaikan? Ya, saya mau sampaikan ke Bang Bukan Demian. untuk Bang Zoom. Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21. Alias orang-orang seperti Bang Demian ini harus mengalah dengan kami. Karena tertulis di Roma 14 ayat 21. Lebih baik tidak makan dan seterusnya daripada melakukannya lalu yang lain menjadi batu sandungan bagi yang lain. Jadi kalau Bang Demian melakukannya, saya bakal mengatakan apa yang kau lakukan itu menjadi batu sandungan bagi saya. Betul. Wah, kayaknya Pak Bang Carol udah bisa Udahlah, jadi kalian pendeta deh, bro. sesama Bukan orang saya. yang akan neraka. Jul, ganti aja lah, ganti. Iya. Oh, di kiri, saya mau Sama ganti Kevin. foto. Besarkan saya, supaya saya ganti foto. Hanya saya di sini yang open mic ini mungkin. Mau ya, lanjut Demian. Oke, Saya apa yang mau mau ganti dulu diperlihatkan? ya, saya mau ganti. Wajahnya nggak kelihatan, bro. Apa yang diganti? Coba. Nih, apa fotonya? Ya, mungkin Bang Zuma tolong direlai dulu. Ini kok jadi berantem sih, satu babi, satu pemakan sayur.
Biarin aja dulu. Ilmu Kita ini, istirahat ilmu. dulu aja dulu. Bang Suma silakan istirahat. Nanti saya Ya, dengan ilmu. Demian ini. Lagian juga mau zuhur di sini sebentar. Nah, mantap, mantap. Siap, siap bang. Iya, silakan. Oh, silakan ya. Terima kasih. Ya. Bang Jul. Bang Jul. Ini mute ya, mute. Nah, ini saya sudah ganti foto ini. Sudah mantap foto saya ini. Kokoh berdiri di kiri. Semuanya. Ya, saya singkat-singkat saja. Kokoh berdiri di sebelah kiri. Jadi itu makanya ya. Dan saya barusan dapat juga ayat baru tentang cium kudus, Nah, cium kudus ini kan sekurang-kurangnya ada 4 ayat yang saya dapatkan. Nah, di catatannya di sebelah ya, tidak di sini. Saya tidak bisa open ini. Jadi catatan khusus cium kudus ini kan sudah kurang lebih tidak dipraktekkan kan. Berarti 1 Korintus 10 ayat 25 bisa juga untuk tidak di karena cium kudus kan sudah tidak dipraktikkan saat ini. Berarti juga ayat 1 Korintus 10 ayat 25 ya tidak perlu dipraktikkan. Karena 1 Korintus 10 ayat 25 itu itu seakan-akan membuat ketidaktahuan kita, menghalalkan kita membeli apa saja di pasar termasuk daging di pasar. Tidak masalah daging itu tidak dicurahkan darahnya atau tidak masalah, no problem. Padahal ketidaktahuan kita atas daging yang dijual di pasar itu tidak meniadakan perlakuan terhadap daging itu sebelumnya. Nah, makanya saya katakan 1 Korintus 10 ayat 25 itu ya boleh tafsirnya ditiadakan, atau ayat itu boleh ditiadakan sebagaimana cium kudus. Ayatnya tidak ditiadakan sih cium kudus, tapi tidak dipraktikkan lagi. Demikian juga kejadian 1 Korintus 10 ayat 25 bisa juga tidak dipraktikkan lagi. Begitu dari saya. Jadi ini gimana nih maksudnya? Kamu menyarankan orang Kristen untuk melakukan cium kudus gitu? Harusnya dipraktekkan lagi cium kudus. Tidak perlu. Cium kudus kan ada di sekurang-kurangnya ada 4 ayat, lalu tidak dipraktikkan. Kalau cium kudus ini tidak dipraktikkan lagi, berarti 1 Korintus 10 ayat 25 tidak perlu dipraktikkan lagi. Kamu mending semua nggak usah ya kalau gitu sekalian aja semua nggak usah dipraktekkan yang ada di Bible itu, kok ribet banget gitu. Semua aja sekalian. Jangan standar moralnya kacau. Jadi standar moral dunia kacau, Jangan peradaban kacau. dipilah-pilah, jangan dipilah-pilah maksudnya. Sudah, yang kita praktekkan yang kalau sudah membantu peradaban dilanjutkan saja, tidak perlu apa kita harus mencuri juga? Iya udah cium kudus tuh. Kita Ya udah mencuri cium juga. kudus itu kembali diberlakukan. Tidak. Cium kudus tidak perlu diberlakukan. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 25. Loh, 1 Korintus 10 udahlah ayat cium kudus dulu 25. kamu sama Demian biar dapat. Oh, tidak perlu. Demian. Oh, kenapa Demian mute ya? Aduh, sibukan dia ya. Sibuk. Lanjut, saya nyimak, lanjut. Dia lagi buat ini, dia kan kerjanya buat. Ya. Apa ini? Lagi sementara olah minuman keras. Demian, kau diajak cium kudus? Enggak. Kurang ajar Enggak, dia. dulu. Dia lagi membayangkan cium kudus. Dia membayangkan cium kudus. Waduh. Nggak, sebenarnya waduh, bahaya nih. saya cium jadi kudus. lapar itu loh lihat gambarnya si bro ini. gambar saya. Ini cuma Iya. saya di sini satu-satunya yang open cam. Tapi pakai Jadi efek lapar sih. loh. Ya. Cuma saya yang open cam di sini. Judul ya, tapi memang pakai efek. Hore, Iya. saya bisa pakai efek. Saya sudah bisa pakai efek sekarang. Haha. Ya, jadi teman-teman ya, kita bingung nih. Dibilang sama Bang Kerol, kan cium kudus sudah dihilangkan, yang lain juga dihilangkan. Saya bingung nih ya, baru tahu saya perintah Tuhan bisa dipilih-pilih sama manusia, mana yang dipakai, mana yang dihilangkan. Bukankah seharusnya pakai semua? Kalau pakai semua, ya tolonglah teman-teman Kristen kembali melakukan cium kudus. Ya, mungkin bisa dimulai dari Demian dan Kerol supaya ini bisa jadi inspirasi bagi Kalau cium teman-teman kudus Kristen. dipakai, kalau cium kudus dipakai, ganti lagi 1 Korintus 10 ayat 25 dipakai lagi. Semua daging di pasar Nggak apa-apa, no problem dibeli, no problem. Enggak bisa. Berarti Tuhannya salah kok Jul dulu. Nggak tadi bisa. ya. Salah Tuhan ini berarti. Iya. Enggak, Tuhannya bisa diatur manusia. Inilah Tuhan saya. Tapi gini sedikit, Siapa Bang kita Jul. tidak memframing Tuhan? Siapa kita di sini yang tidak memframing Tuhan? Semua sedang memframing Tuhan.
Karena kita memframing Tuhan Tuhan yang menghalalkan atau bukan ya misalnya Tuhan yang menjustifikasi satu ciptaan mengeksploitasi ciptaan yang lain, itulah yang Tuhan yang kita terima. Apalagi Demian. Kalau Julius, Oke. masa saya aja. Itu makanya saya katakan di sini kan semua sedang memframing Tuhan sebenarnya. Oh, Tuhan iya, yang diam atas eksploitasi terhadap makhluk lain, itu Tuhan yang kita pilih. Mantap. Salah lah itu ya. Pada Jainisme ya, para penganut Jainisme mohon maaf. Oke, ya mungkin Bang Zuma nih, masalah aturan nih, gimana nih teman-teman Kristen punya aturan hidup nih? Masa bisa pick and choose ya? Yang suka diambil, yang nggak suka ditinggalkan. Ya silakan Bang Zuma. Masih sholat? Oke, Bang Zuma masih sholat. Ya mungkin dari pendeta AKBP. Saya di kiri, tetap saya di kiri saja, karena Nggak mau. paling luar biasa foto saya tuh. Oh Yang ya, lain kan kalau tidak mic. Tunggu. Yang lain kan tidak open cam. Saya yang open cam. kalau gitu aku juga bisa tunggu aku open cam. Kalau cuman gitu, foto saya lebih keren lagi. Tapi begini Bang Jul, saya ada temuan hasil evaluasi saya beberapa minggu ini. Ternyata di Bible itu ada perisai Tritunggal sebenarnya gagal itu Bang Jul. Karena saya lihat Mohon maaf, saya tidak ada pesan di evaluasi. gambar ini. Tidak ada pesan di gambar ini. Saya ada pesan. Kalau saya punya pesan, gambar saya punya pesan. Tunggu, Tidak tunggu. ada pesan gambar ini. Gambar di kiri ini tidak ada pesan. Ada Hanya pesannya menampilkan itu. orang. Pesannya apa? Itu nih ada pesannya udah nih. Itu pesannya. Ngapain nyembah anak orang? Itu tidak ada di gambar itu di stiker saja. Itu stiker yang dipasang. Kalau saya tanpa stiker sekalipun ada pesan. Gambar saya dikirikan supaya ada pesan Enggak, ini tanpa fotonya stiker. bisa fotonya bisa untuk segala pesan soalnya. Ya, Demian sudah keluar ya. Demian sudah keluar. Iya, kabur dia. Ya, saya juga Ya, kita- pamit dulu ya. Saya tadi di tempat tadi saya jangan. ada yang live kan ke YouTube. Kalau tadi di tempat saya tadi, di tempat saya di Komal saya tadi. Ini live YouTube tidak? Yuk punya YouTube Live nih. YouTube nih. Live YouTube tidak ini? Tidak ya? Live YouTube. udah dibilang live bandel banget. Oh live, oh mantap. Channel mana kak? Channel mana nih? Para pakar debat. Oke, lanjutlah ya. Saya ganti saja kalau begitu ya. Apa ganti apa lagi? Ya, jadi bagi teman-teman ya, inilah bukti bahwa mereka ini sesuka hati mereka. Bahkan ajaran pun bisa dipilih, bisa tidak. Ciuman kudus sudah tidak dilakukan. Padahal itu adalah satu hal yang seharusnya masuk ke tradisi suci ya. Harusnya masuk tradisi suci itu, melakukan ciuman kudus. Nah, inilah bukti bahwa mereka lah yang membuat Tuhan mereka sendiri. Mereka lah yang membuat aturan-aturan di agama mereka sendiri. Luar biasa memang. Oke. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan sambil nunggu Bang Zuma? Ya, memang Bang Jul, saya tanggapi. Dan memang di Bible setelah saya saya kaji di Bible itu sendiri gini Bang. Konsep Tritunggal itu sebenarnya salah. Kalau saya dia jatuhnya di catur tunggal Bang. 4 dia, segi 4 Bang. Setelah saya teliti, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Tritunggal itu gagal. Bukan tri sebenarnya catur. Nah, saya bisa buktikan bahwa ternyata teman-teman Kristen ini menganut paham catur tunggal. Pertama, Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh A bukan Roh B bukan Bapak. Nah, saya akan buktikan 2 data, Bang. Pertama di Kisah Para Rasul, di situ dikatakan bahwa Yesus itu naik ke langit sambil berdiri di samping Bapa. Itu Roh Kudus A yang bilang. Kemudian Roh Kudus B mengatakan di Markus, Yesus naik ke atas duduk di samping kanan Bapa. Jadi ada 2 Roh Kudus. Ini saya bisa buktikan, Bang. Berarti kegagalan konsep Tritunggal adanya di 2 ayat ini dan beberapa ayat lagi saya bisa buktikan. Begitu kira-kira Bang Jul. Silakan. Wah, ini udah 4 nih. Tahun depan nanti 5 lagi. Nggak bisa. Tapi kalau boleh saya- lah. Kalau saya tambah lagi firman jadi 5 dia. Nah, ini belum, tapi bertahap lah. Begitu, Ada Roh kira-kira. Kudus, mungkin ada Roh Kudus jilid 1 sama jilid 2. Sebelum Yesus ada sama setelah Yesus ada.
setelah Yesus naik ke langit gitu kan? Karena Nah, betul. teman-teman Kristen, Yesus naik ke langit baru Roh Kudus tercurah. Masalahnya sebelum Yesus naik ke langit udah banyak orang kepenuhan gitu. Nabi-nabi sudah kepenuhan. Itu kepenuhan roh yang mana? Mungkin beda tuh rohnya ya. Jadi memang harus diperdebatkan lagi buat teman-teman Kristen ya. Dan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan jawaban yang lebih bagus. Bahkan ini lagi viral nih. Lagi viral saat Yeni Wahid dengan Pak Ganjar ya mendatangi kantor PGI, di mana Yeni Wahid mengatakan bahwa orang Kristen itu harusnya pilih Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar ini gubernur Jawa Tengah, di mana di sana ada kota Kudus. Ya, kota Kudus. Dan Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus dan orang-orang di PGI semua setuju. Mereka ketawa. Ya. Artinya nggak ada yang komplain. Ini kan sesuatu yang aneh gitu ya. Sesuatu yang aneh sekali mereka ini. Ini bentar lagi ngamuk tuh orang-orang Kristen udah pada mulai ngamuk tuh dengan PGI. Karena PGI istilahnya tidak komplain Yesus disamakan dengan Roh Kudus, karena menurut mereka harusnya Roh Kudus bukan Yesus kan, bukan. Tapi kalau disamain artinya itu pemahaman oneness. Hanzo, kau di Komal Billy saja, bidat versus bidat ya. Mereka nih memang suka saling membuktikan. Nah, siapa yang bidat sebenarnya? Bahkan kalau mau dikaji Bang Jul, sebenarnya teman-teman Kristen ataupun di Advent itu nggak apa-apa ngerokok, karena rokok itu dibuat di Kudus, jarum Kudus kan? Nah, iyalah. Nah itu. Betul ya, itu rokok kudus namanya itu artinya. Nah. Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Kalau Hanzo dia memang agak ketakutan dia kalau di sini, entah kenapa. Kalau di room Muslim lain dia masih mending, tapi kalau di lain dia di sini dia agak takut gitu, karena takut ketahuan bohongnya, takut ketahuan ya semua fitnah-fitnah yang dia buat. Oke, kita cari Oten dulu sambil nunggu Bang Zumar selesai. Naikkan Hanso supaya dia bisa tanggapi Roma 14 ayat 21. Nggak bisa dia. Apa yang kau harap dari seorang Hanzo? Cobalah. Masih mending si Kenzo. Kalau si Hanzo ini nggak ada bisa diharap kok. Mana ya, Damian dah pamit ya. Aduh, Damian keluar padahal belum menanggapi pertanyaan saya tadi. Serangan atau pertanyaan ya? Hanjo nggak mau dengar. Terserah lah. Ini berat dia. Ini bentar lagi. Berat kita lawan Hanso, karena dia main dua kaki. Kepepet dia lari ke kristologi bawah, kepepet dia lari ke kristologi atas. Nah, bingung lagi saya ini Bang. Seperti apa ini? Kristolog bawah, kristolog atas. Naik Hanso. Oh iya ya, Hanso atau Kenzo ini. Ya, siapapun yang naik. Oke, kita ganti judulnya. Hanzo rindu ciuman kudus. Balikkan ciuman kudus. Oke, gini aja ya. Saya nggak bisa open cam lagi karena handphonenya mulai panas. Oh, saya saja. Saya ganti gambar saya. Klarifikasi Hanso, naik Hanso. Saya tidak setuju ciuman kudus itu. Ciuman kudus dibalikan nanti 1 Korintus 14 ayat 25 dijalankan lagi seluas-luasnya. Ya, balikanlah semua. Semualah dibalikan, jangan satu-satu, semua dibalikan. Ya, tidak memakan babi. Ya, nanti lagi apa sunat. lagi? Tidak bisa. Sunat. Ya, kembalikanlah memang ajaran Tuhan. Kok kita pula yang buat ajaran sendiri? Ya, artinya kan memang ada, ya Bible kan itu apa, proses produk dan proses sejarah kan. Produk dan proses sejarah, sehingga mau tidak mau ada sejarah-sejarah yang tertulis dalam Bible yang kini ada yang tidak dijalankan, dan yang lain juga bakal tidak dijalankan. Saya berharap 1 Korintus 10 ayat 25 termasuk juga tidak dijalankan sepenuhnya lagi. Oke, di sini ada Bang Benny Lim.
Shalom Bang Benny Lim. Shalom, shalom. Assalamualaikum Oh, ceput ya. warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Muslim lagi. Iya, iya. Mana Otennya nih? Kok nggak ada Oten? Oten, di mana kalian Oten? Hanso naik Hanso. Hanso di bawah. Udah dibilang jangan dipanggil lagi, nggak ada guna. Pengecut ya, tetap pengecut. Yang sulit Kita cari. sulit kita hapuskan itu karena Hanso itu penikmat ciuman kudus. Jadi akan banyak tantangan, Bang. Itu gak sulit itu. Perjuangan berat itu. Prakteknya Kita sudah mungkin tanya si Carol aja lah, pandangannya melihat. sudah tidak ada ciuman kudus Mungkin dalam prakteknya. Hmm. Iya, itu kan praktek yang hilang. Harusnya kan dikembalikan dong. Praktek-praktek Tidak yang sudah perlu, tidak dihilangkan itu perlu harusnya dikembalikan dikembalikan. lagi. Kalau dikembalikan nanti lagi sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 25 lagi dipakai lagi, dijalankan lagi. Aduh. Lebih amburadul lagi hidup ini, dunia ini. Peradaban Sebenarnya dunia bergereja nggak sih, Carol? Nggak, ya. kau sebenarnya bergereja nggak? Aku kadang ragu samamu. Saya ini klarifikasi, saya bergereja, lahir, beragama Katolik Roma, mempraktekkan vegan, dan yang terakhir keselamatan bagi saya adalah universal dan plural. Oke, kita nunggu penjelasan masalah ciuman kudus ya. Dan memang seharusnya teman-teman sebelah itu mempraktekkan lah. Ya, mempraktekkan semua yang ada di dalam Bible-nya, jangan pick and choose. Ini perpuluhan diambil. Ya, ciuman kudus ditolak. Apa-apaan ini? Ciuman Oke, kita kudus sambil ini nunggu. adakah sempat saya bawakan dalam diskusi dengan saudara-saudara saksi Yehova kemarin. Saya mau angkat ini Dan kan mereka senang. supaya kan mau ajak melihat kembali kan, mengkritisi atau meneliti kembali 1 Korintus 10 ayat 25. Ya dia jujur, dia butuh waktu untuk mengkaji lebih jauh tentang ciuman kudus. Ya, nanti tunggu lagi hari Rabu lagi dulu, ditunggu lagi. Ya, ini ada yang ngeri nih ya. Tuan Guru izin numpang jemur. Waduh, jemur kolor dia rupanya. Kok ciuman apa sih ya? Ini kenapa Sofiatul nggak diajab? Ya, Sofiatul tuh udah diajab, hidupnya menderita, lu aja yang nggak tahu. Ya, jadi barometer diajab tuh bukan ditangkap. Ini yang teman-teman harus ketahui. Ya, hidup jauh dari keluarga, tidak tenang, itu udah penderitaan. Saya ingat sekali waktu si KC ya, alias si Kosman bin Sunet cerita bahwa dia itu nggak berani kemana-mana. Bahkan untuk ke ATM aja, dia suruh istrinya yang tarik uang. Karena dia takut. Ya, dia takut kalau turun ke ATM ada yang kenal. Bahkan kalau ada mobil, itu di depan rumah dia mondar-mandir 2-3 kali, dia akan ketakutan. Itu Kosman yang ngomong loh, si KC yang ngomong. Jadi hidup Saipudin, ya, Sofiatul, Paul Jang itu sangat menderita. Dan saya ingat sekali bagaimana marahnya Paul Jang saat saya bahas mamanya sakit sampai mamanya meninggal. Itu Paul Jang sampai ngamuk sama saya, bahkan hubungi saya loh. Ya, dia hubungi saya, maki-maki saya. Terus ada satu orang perempuan yang merupakan donatur Paul Jang, yang saat mamanya sakit itu, mama Paul Jang sakit, dia yang ngerawat, dia yang bayar. Dia maki saya juga, dia telepon saya yang ngerawat mama Paul Jang, kenapa kau bahas-bahas mama dia? Artinya apa? Nggak ada enaknya hidup seperti itu. Kalau bicara diazab, ya, itulah yang sedang terjadi sama mereka. Bagaimana dengan kalian? Contoh nih, ya, kalian bilang Tuhan kalian berkuasa. Kalian minta Tuhan kalian untuk mengazab para pendebat Muslim. Saya aja udah nggak terhitung berapa banyak Polikardus, pendeta-pendeta yang doakan saya meninggal. Mulai dari mendiang mengapul segala ya, 2022. Saya ingat sekali tahun 2022 pertengahan dia kutuk saya untuk meninggal. Dia suruh Yesus cabut nyawa saya. Ya, dia bilang hentikan. Ya, hentikan si Julius ini, terlalu berbahaya.
Matikan dia. Jangan sampai dia melihat tahun 2023. Apa yang terjadi? Mangapulnya yang meninggal. Ya, karena dia bermain-main dengan kuasa gelap. Dia main-main dengan kuasa gelap, dia yang kena. Pastor Sarah, doakan saya hal yang sama. Alhamdulillah, Pastor Sarah tobat. Ya, dia terkena kasus dengan Joshua Teu. Itu udah ajab sebenarnya. Tapi untung nggak sampai meninggal dia. Dia minta maaf. Ya, kalian bisa cek. Pastor Sarah minta maaf dan malah memuji saya kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita jadi teman. Jadi teman. Terus belum lagi, Wak Donat, Pak Bom, wah banyak kali yang kutuk-kutuk saya. Tapi apa yang terjadi? Hidup kita penuh dengan sukacita, kita bahagia, kita kumpul dengan teman-teman. Ya. Bahkan kemarin kita bisa sempat jalan-jalan, liatin tempatnya Risuli Lubis ya. Dia pula yang kejang. Dia pula yang marah gitu. Bahkan Risuli Lubis bilang akan melaporkan saya karena sudah mengganggu pelayanan dia. Saya baru tahu. Tanah negara bisa dia klaim jadi gereja dia. Ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Jadi siap-siaplah teman-teman ya, untuk makin kejang. Dan buat teman-teman Kristen yang berpikir, wah kita akan gunakan segala cara untuk mencelakai orang. Kalian lihat apa yang terjadi. Kalian lihat ya, bahwa Allah itu berkuasa. Dan kalian mau gunakan segala kuasa gelap apapun lah. Dan kalian berusaha nih gunakan kuasa gelap, ya ilmu-ilmu yang gak aneh-aneh gitu-gitu. Coba lihat apa yang terjadi. Kembali ke kalian semua kok. Semua kembali ke kalian, satu persatu. Ferguson hidup dalam pelarian. Ya. Kalian bisa lihat Wak Donat, sakitnya udah berapa banyak. Dia sendiri mengakui kan. Lidahnya sekarang cabang 2. Tumbuh daging di lidahnya. Paru-parunya udah gak bisa sembuh. Itu menderita loh, setiap hari harus makan obat. Orang yang paling menderita itu bukan yang meninggal gitu. Enggak, kalau meninggal selesai gitu. Yang paling menderita tuh hidup dalam ketakutan. Ya. Terus yang kedua, penuh dengan penyakit. Penuh dengan penyakit. Dulu Jul ya. Iya, tersiksa loh. Itu hidupnya tersiksa sekali. Betul. Setuju itu. Jadi Nah, kita bisa penderitaan itu betul. Jadi penderitaan itu bukan tolak ukurnya meninggal. Meninggal selesai kan. Nah, hidup dalam kewaswasan, kecemasan. Nah, itulah sebenarnya itu azab yang paling ngeri, ya kan? Karena susah keterbatasan kita sebagai manusia yang ingin bebas dibatasi dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, itu azab itu. Betul sekali, Jol. Saya setuju itu. Lanjut, Bang. Masuk lagi kiamat lontong sayur itu ya kan. Iya. Belum lagi kita lihat bagaimana kiamat ini ya sekarang ya. Panik, datang sana sini, ya sibuk bilang itu bukan saya, itu bukan saya. Ya sudah, kalau memang bukan kamu, kenapa sibuk? Kenapa tantrum? Santuy. Jadi lucu memang mereka ini teman-teman. Tapi ya sudahlah. Ya itulah yang bisa mereka lakukan, hanya kejang-kejang dan tantrum. Oke, di sini ada John Peter, ketua Ormas. Gimana John Peter? Sehat? Sehat, tapi ini lagi di luar di lapangan ini agak berisik begitu. Lanjut. Apa lagi ngurusin parkir? Biasa lagi ngurusi orang muslim lagi demo gitu. Lanjut. Oh, ada umat muslim yang demo. Demo di mana, Bang? Ini ada di TKP nih. Lagi berisik tuh. Apa TKP? TKP itu ada tempatnya kan? Kasih tahu lah tempatnya, mana tahu bisa dibantu. Hah? Di mana tempatnya? Jangan bilang TKP tapi nggak ada tempatnya, biar kita ke sana. Lagi berisik ini. Nah inilah orang yang suka menyebarkan hoax ya. Jadi umat muslim di sana mungkin lagi memantau. Ini cium kudus tuh. Foto saya sudah mantap. Balikkan ciuman kudus tuh, ciuman kudus. Ayo coba. Enggak, ciuman kudus nggak seperti itu. Tunggu, siapa yang bisa open cam ciuman kudus yang sebenarnya biar agak pintar sedikit teman-teman kita? Kayaknya Saya dulu. Sambil menunggu. Oke, mungkin aku aja yang buka lah. Nggak ada ilmunya nih kalian. Tunggu loh.
Saya kan membantu. Itu ciuman kudus tuh mantap tuh ciuman kudus. Mana ciuman kudus itu? Tunggu, aku mau Itu screenshot dulu ciuman kudus yang Ya, sebenarnya. saya dulu. Dikirikan dulu saya. Ciuman kayak yang kita lakukan itu, Jul. Iya kan kau sama-sama lelaki kan ciuman kan John? Ya kami pernah ciuman kudus. Weh, udah juga ganti. Judulnya kenapa hilang judulnya? Mantap juga judulnya. Kembalikan ciuman kudus. Supaya saya bakal minta apa ya? Kalau orang-orang tidak mau ciuman kudus itu dikembalikan, berarti 1 Korintus 10 ayat 25 ya boleh juga dibuat seperti ciuman kudus, tidak dipraktekkan. Itu Jul. Bang Jul. Oke. Ku gedein Bang Palopo. Ini baru ciuman kudus yang benar. Ini aku ada yang versi ini ya, versi Tuhan mereka tapi dari belakang nih. Tapi janganlah nanti ngamuk lagi mereka ya. Ngamuk lagi nanti demo lagi berjilid-jilid ya. Mereka nih suka kali demo berjilid-jilid. Wah, parah kok Palopo. Gedek-gedeknya di mana kita keseraannya? Yo, kalau di stop. Palopo mungkin terlalu ribut di situ. Ya, jadi Bagus yang tadi, Bang Palopo. bagus yang Bagus tadi. yang tadi. Ini aku ada yang lebih bagus sih. Cuman, aduh, udahlah. Nanti kita dilaporkan berjilid-jilid lagi ya. Ini aja dilaporkan ke 4 Polda langsung. Nanti nambah lagi Poldanya. Luar biasa mata PKI. Boleh lah itu dipakai. Nanti kalau ada yang naikkan mereka bakal minta kan, oh tidak perlu dibalikkan ciuman kudus. Berarti juga 1 Korintus 10 ayat 25 boleh juga tidak perlu dibalikkan, tidak perlu dipraktekan. Kalau nggak kita buat ini yuk teman-teman, kita buat campaign yuk. Kan ada tuh Bible versi pelangi. Bagaimana kalau kita melakukan pengadaan Bible versi pelangi untuk kita bantu sebarkan? Waduh, ini kena pembatasan usia kita. Ya, jadi mungkin kita akan ini ya, kita akan buat Bible versi pelangi yang memang ada. Nanti kita kita bagi-bagikan kepada teman-teman gitu. Setuju nggak ya kira-kira? Kan ada tuh yang versi pelangi. Coba dibuka Palopo, Bible pelangi. Setuju kok. Iya, ini harusnya yang versi pelangi ini harusnya kita bantu sebarkan ke gereja-gereja dan juga teman-teman ya. Karena kan mereka bilang kayak ini ya, kayak Lina Wijaya dan teman-temannya kan bilang, kami sedang pengadaan Bible, bantu pengadaan Bible kami gitu kan. Dia kan selalu bilang gitu, bantu donasi untuk pengadaan Bible. Oke, kita bantu. Ya, kita bantu untuk pengadaan Bible, tapi yang versi pelangi gitu. Karena yang pelangi lebih meriah gitu kan, lebih indah gitu. Iya. Indah warnanya banyak kok di situ kok, bagus, saya suka semua warnanya itu. Lebih indah. Nanti kita akan cetak dan kita akan kirimkan ke teman-teman ya. Izin turun dulu ya, teman-teman semua, guru-guruku semua. Di sini agak rame nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Hanzo nih dari tadi kejang-kejang aja, aku ketawa aku. Si Sob Katul itu memang bisa debat, aku baru tahu. Bukannya Sob Katul itu lagi ini ya, lagi banyak kerjaan dia. Dan dia kalau debat lagi PMS, mukanya marah-marah Menerima terus orderan. itu kok. Iya, dia kalau ketemu aku belum ngomong dari maki-makinya duluan. Begitu dibalik ngamuk. Ngomong dari maki-makinya duluan. Begitu dibalik ngamuk. Noise. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Samudra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kojul semalam apakah itu? Oh, nanti aja kowe ya. Yalah. Sob Katul debatnya subuh dia.
Ya maklum lah sambil kerja soalnya dia sambil nunggu pelanggan jadi debat. Nanti kalau udah ada pelanggan hilang dia kan gitu. Ini live-mu kena report Di loh, bawah Kojo. saya apa benar yang Wanes ya? Di bawah saya ini apa benar? Terhitung. Bawahmu terhitung. Biar nggak rungkat ini live-nya. Bantu tetap ya, ini live-nya Kojul kena peringatan ini. Kena report. Ya biasalah mereka. Ya John Peter, gimana tanggapanmu dengan ciuman kudus yang akan dikembalikan? Monitor asik itu, asik. Oke, artinya John Peter setuju ya? Apa nggak dibuat petisi aja gitu? Kembalikan ciuman kudus, jangan kalian sembunyikan. Asal jangan main lidah sajalah, nggak apa-apa. Wah, keren John. Bannernya nanti aku yang buat nanti John ya, santai ya. Itu mah biasa tuh, asal jangan main lidah, geli atuh. Oke. Terus ini kami mau pengadaan Bible Queen's James Bible, kira-kira lu setuju nggak? John Setuju. Peter. Iya, aku sih setuju. Lihat kamu bahagia, brother. Gimana sih? Oke. Nanti kirimin alamatmu ya, kita kirim ke rumahmu. Siap. Asal kamu bahagia, aku Oke bahagia ya, kok. jadi Justru Bible itu yang banyak. siap. Yang akan dibuat ini ya, ini yang Bible khusus nih. Ya, jadi yang Queen's James Bible. Ini Bible luar biasa nih. Karena Lina Wijaya kan bilang, bantu pengadaan Bible. Oke, kita bantu pengadaannya. Jadi marilah kita tunjukkan Betul. ya solidaritas. Itu yang LGBT. Apa? Jadi Bang John Dia kan Peter bilang itu tolong kena ban kita, didata. oi. Jangan lagi bete Bang, kena itu. Bang John tolong didata teman-teman yang berminat, nanti diserahkan ke Bang Jul aja. Iya, kira-kira siapa aja? Siapa aja? Lagu. Ya, lagunya Bang, nanti kena nih. Ya, jadi bagi teman-teman yang berminat silakan ya. Mungkin silakan tulis nama kalian ke ke John Peter. Nanti John Peter yang serahkan, nanti kita kirimkan. Nggak apa-apa. Ya, jadi umat Muslim berbagi nih. Kita akan punya program berbagi Bible. Ya, berbagi Bible dengan teman-teman sebelah. Ini mungkin jadi bukti kecintaan kita terhadap Putin kan ya kok. iya, bentuk solidaritas kita lah ya. Jadi bentuk solidaritas kita kepada mereka, kita bantu penerbitan Bible ini. Keren nih, keren. Kita akan kolaps dengan teman-teman sebelah. Aduh, ada Bunda Rama. Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain lanjut. Gimana kabar saya, Bunda Rama? Rama, Kabar baik. tunggu, ada noise Bunda Rama. Jadi Bunda Rama ini kan bendahara di API. Bisa nggak uangnya dipakai untuk pengadaan ini? Kita bagi-bagikan Nggak boleh. Bible. Loh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Gimana sih? Kenapa nggak boleh bagi Bible? Suaranya kecil Bunda Rama. Kita harus bagiin dulu Al-Quran. Ya mungkin dibikin komposisi 10 Quran 1 Bible gitu. Nah, kan bisa juga gitu. Bendahara itu bendahara itu Bisa kok Jul, biar mereka seneng lah. uang ini harus ada persetujuan dari ketua dari Udah, nanti kita bilang sama Bang Zuma nih. Bang Zuma masih sholat, nanti kita tanya. Boleh nggak gitu? Bunda Rama tumben suaranya kecil ya. Bang Zuma. kecil ya. Ya. The Bluetooth device is Ya, halo Bang Zuma. Monitor. Bang Zuma mungkin lagi sholat. Ya ini, iya kok banyak kali oten-oten yang nyamar ya. Ini pakai foto Muslim lagi. Aduh.
Kenapa orang ini selalu nggak pede dengan identitasnya sih? Akun palsu itu kayaknya itu. Iya, kenapa nggak kayak John Peter gini kan jelas gitu. Walaupun fotonya foto dimudah-mudahin. Penggemar gelap itu. Iya. Bang Samudra, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada temuan apa di lapangan? Temuan di lapangan ya masih sama Kojul, Indomisasi. Kemarin Risuli Lubis komplain, dia bilang aku nggak kasih Indomie, aku cuma kasih makan. Nggak penting kali komplainan dia. Komplain gak bermutu itu. Iya, dia bilang, mana pernah saya kasih Indomie, dia bilang. Saya kasih itu nasi selalu, dia bilang. Aduh, Mak. Itu ada ini ya semalam Kojul ada teman Kristen dari Jogja. Dia itu justru malah ngajakin saya untuk kolaborasi kerjasama gitu. Kolaborasi apa nih? Nah, jadi pura-pura ada temen Muslim disuruh masuk Kristen aja pura-pura nanti dapat motor. Lumayan loh Vario katanya bilang gitu. Oh, jadi dia tumbalkan teman tuh untuk ke gereja dia gitu? Suruh numbalin teman-teman Islam, suruh dibaptis nanti dapat Vario lumayan ntar balik lagi gitu. Lumayan tuh. Berarti dia nipu ya? Lumayan tuh Bang, nggak ada yang mau. Semalam di roomnya siapa? Semalam itu sempat ngobrol gitu ya. Bang Jibril, di tempat Bang Jibril. Oh, keren. Banyak duitnya. Vario mahal. Ya, kita tanya nih Bang Kristus nih. Halo Bang Kristus. Halo Kristus. Ya, halo teman-teman. Apa kabar? Baik nggak? Gimana? Baik. Oke. Oh iya. Ada yang mau disampaikan untuk pengadaan Bible ini buat saudara-saudara kita sebelah dan juga untuk masalah ciuman kudus yang diminta oleh Carol dikembalikan? Ini mau bagi-bagi Alkitab apa ini? Itu tuh yang di sebelah Bapak tuh, ada nampak gambarnya. Oh ya, bagus tuh. Terima kasih. Oke. Pak Kristus mau nggak? Kalau mau coba dicatat biar kita kirimkan ke rumahnya. Nggak apa-apa. Saya sudah ada kok. Kok masa saya mau? Oh, udah ada yang ini ya. Yang versi ini udah ada Pak, yang warna-warni ini Pak. Isinya gimana ya? Kalau seperti itu? Isinya ya seperti Bible pada umumnya, cuman dia ini kisahnya tuh bukan Adam dengan Hawa. Adam dengan David. Adam dengan siapa? David. Oh ya. Maksudnya apa itu? Ya versinya beda. Ini versi modern gitu. Oh. Oke. Tunggu ya, aku iklan bentar Bang. Sambil nunggu Bang Zuma selesai. Ya bentar lagi kita akan diskusi. Dan bagi teman-teman yang mau nonton di YouTube, bisa juga disaksikan di sini. Efeknya nggak mau keluar. Oh nih. Bentar. Tekan efek dulu. Ya bagi teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa didukung channel ini. Pakar Debat ya. Pakar Debat Lintas Agama. Oke. Ya, silakan dari Bang Kristus tanggapannya untuk ciuman kudus dan juga Bible yang mau dibagikan oleh saudara-saudara Muslim. Menurut saya itu kalau mau membagi-bagikan Alkitab itu dari kami, bukan dari kalian, ya kan? Ini kan Seperti itu yang bentuk benar. toleransi. Kalau kalian membagi-bagikan lagi Alkitab itu, Alkitab mungkin lain-lain lagi, bertolak belakang dengan apa? Dengan Alkitab kami kali.
Tapi ini versi memang ada Pak, bukan kami yang ngarang, bukan Bang Zuma yang nulis gitu, tapi memang ada di Ya, Amerika. Jul itu kita beli, kita sumbangin gitu loh. Makanya begini Pak, kan di Alkitab kalian akan membagi-bagikan itu kan apa isinya, ada juga tentang Yohanes apa misalnya Yohanes 13 ayat 13 di situ ada juga. Ada semua. Ada juga enggak? Ada semua, cuman pokoknya cuman yang Hawa saja yang beda. Iya, yang Hawa aja beda. Kenapa? Itulah Bapak baca dulu, nanti kita kirim ke rumah Bapak. Injil kalau Bapak palsu mau. itu. Injil buatan apa itu? Yang tidak masuk Buatan akal apa itu. Pak? Buatan Amerika nih Pak. Iya, itu buatan Amerika yang tidak masuk akal. Loh, yang Bapak pegang memang buatan mana? Buatan LAI? Kalau Buatan orang juga begini, sama kok. Alkitab itu memang tadi kan saya dengar apa itu Bapak mau bilang bahwa umat Muslim membagi-bagikan Alkitab itu kan tidak masuk akal. Sebenarnya kami membagi-bagikan Alkitab itu bisa. Loh, setahu saya nggak ada salahnya kok kita membantu Pak. Bahkan setahu saya ya, dulu kami waktu di Kristen menganggap Tuhan kami itu bukan Tuhan. Tuhan kami kan bukan Tuhan. Pak Kris, Iya Pak Kris, betul. Tapi ini kan toleransi, tapi- kita nggak bicara ini, kita bicara toleransi. Nah, tapi gini Pak Kris, banyak teman-teman Pak Kris itu, banyak teman-teman Pak Kris yang membagikan kitab Injil, bahkan disamar-samarkan pakai bahasa Arab, ya, dibagi-bagikan sama Muslim loh, banyak loh Pak. Makanya lebih baik begini, dalam Al-Quran atau apa, lakum dinukum waliyadin itu, agamamu agamaku itu cukup. Iya, itu cukup Pak. Tapi kenapa teman-teman Kristen itu membagikan kitabmu, kitab Injil yang dipalsukan dalam bahasa Arab, terus dibagi-bagiin sama teman-teman Islam gitu loh Pak? Kenapa gitu juga gitu loh? Pak, itu ayat itu Pak turun kala itu. Tahu nggak kenapa ayat itu turun? Karena waktu itu Rasulullah ketika orang-orang kafir itu berkata, baiklah Muhammad atau baiklah Nabi Muhammad ya, hari ini kamu menyembah Tuhanku, besok aku nyembah Tuhanmu. Kata Rasulullah, tidak boleh begitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah itu ketika ayat itu turun. Dalam konteks sekarang ini ya, zaman sekarang ini, nggak boleh. Kira gini, kalau kita berprinsip gitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba kamu lihat amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung itu. Para misionaris itu yang menjadi pedomannya. Nah kalau kita orang Islam hanya duduk menonton kalian memisionariskan, berusaha mengkristenkan, Indonesiasi saudara-saudara kami yang masih awam, belum terlalu paham dan menganggap semua agama sama, nggak boleh begitu. Ya itu kan kalau dalam Al-Quran kan serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zolim ya, harus tegas. Sudah tertulis Ibu. Kenapa? Di kitab tadi sudah tertulis bahwa semua lidah dan mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Bu. Mana di situ kurios? Ada Kau ditipu itu Bang oleh penerjemah itu kurios Tuan. Penerjemah lembaga Alkitab itu terjemahkan. Jadi sedikit Bang ya, ini saya kasih tahu ya. Kalau lai untuk Yesus, kata kurios untuk Yesus dia terjemahkan menjadi Tuhan. Tuhan dia tambah H. Tapi kalau kurios untuk kepada yang lain ya, kata kurios kepada yang lain dia terjemahkan Tuhan. Inilah kelicikan lembaga penerjemah kitab. Makanya tadi saya tanya Ibu tahu dari mana? Apa itu? Dari mana apa? Tuhan dan Tuhan itu sama enggak? Beda lah Tuhan sama Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu beda ya. Makanya Bang, the Holy Bible di luar negeri itu yang mereka orang Barat. Sebentar, dikit Bang, bentar, karena kamu nggak paham Tuhan dengan Tuhan, kau nggak bisa bedakan. Nah, di luar itu mereka membedakan ya God dengan Lord. Kalau God itu kepada Allah Bapa ya, dia pakai kata God. Tapi kalau untuk Yesus dia pakai Lord, Tuhan, Majesty.
atau junjungan. Bukan Tuhan. Tuhan itu sembahan, ya, tempat tumpuan kita untuk beribadah itu Tuhan. Kalau Tuhan, ya Tuhan takur, Tuhan tanah, ya Tuhan di sebuah perusahaan, tapi bukan sembahan. Itu cara membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Jadi original teks dalam yang kau sampaikan tadi itu kurios, itu bahasa Yunani. Artinya kalau di Indonesia kan itu adalah Tuhan. Nah, begitu Bang, silakan. Guru sudah aktif. Silakan Ya, Daeng, silakan. berarti Indonesia, LAI Indonesia yang terjemahannya salah gitu. Bukan salah, itu udah benar sesuai dengan misinya. Ya salah lah. Terus di sana kan sudah tertulis Tuhan. Kok masa kalian jadikan Tuhan? Itu kena itu Masalahnya di sini, Bung. Di mana? Masalahnya Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan. Berarti kalian bisa menuntut nggak nih? Bisa menuntut LAI? Bukan Ini masalah salah. menuntut, bukan masalah Iya, nuntut makanya. menuntut. Ini masalah kesadaran. Yang jadi Oh, permasalahan, yang Itu jadi salah, permasalahan, yang Saya jadi sudah tahu gimana? apa Bang, banyak video yang saya dengar juga dari Bang Jumat menjelaskan tentang Alkitab. Saya sudah dengar semua itu. Makanya terus ada yang tadi salah, saya Bang. bilang LAI itu berarti dia menerjemahkan Alkitab itu salah. Gitu. Jelas salah. Hah? Jelas salah. Salah. Tuh, mari kita buktikan. Contoh Salah Filipi ya? 1. Sabar. Tuhan Contoh itu diambil dari mana itu? Tuhan itu asal katanya dari Yunani kan. Berarti kan cakupannya kurios kan. Adonai ya. Adonai itu bisa lari ke Adonai. Tuhan juga. Bisa ke panggilan Tuhan. Kan memang Tuhan itu kan Adonai. Iya, betul. Tapi yang dimaksud Betul, Adonai aduh, nggak bisa ngobrol ini orang. Dengar dulu. Jangan kekanak-kanakan, Bung. Ya, jangan karena Anda Kristen, Anda pamer isi gereja di sini. Jadi, Iya, makanya saya Dengar dulu. Nggak bisa Tadi kasih kan orang saya sudah kesempatan orang bilang. bicara. LAI berarti salah, LAI yang salah menerjemahkan Dijawab, kau dengar dulu, Kan Kristus. Anda kan bertanya, jadi saya Oke, dengar jawab. dulu Bang Kristus. Kenapa kayak pantat ayam mulutnya? Anda bertanya, apakah LAI salah? Dalam hal ini, sesuai tujuan berdirinya Ini saya lembaga. masih kerja ya, nanti saya masuk lagi. Saya masih kerja, nanti saya masuk lagi. Kabur. Nggak masuk juga nggak ada kok. Kita cari yang agak sedikit waras. Kalau gila permanen kayak Anda ini susah. LAI itu tidak salah sesuai dengan misinya. Ingin mengkristenkan, pribumi. Itu tidak salah karena sesuai dengan misi. Tapi kalau kita berbicara mengenai sumber, maka itu adalah sesuatu yang fatal. Ngerti? Karena manusia kok jadi Tuhan. Rasa bahasa Indonesia dengan rasa bahasa Yunani itu padanannya sama. Tapi nilainya kemudian berubah ketika yang tadinya kurios berubah menjadi Tuhan. Itu loh yang perlu saudara pahami, ya. Kurios tidaklah teos. Teos bisa jadi kurios. Elohim bisa jadi Adonai. Oke? Tapi Mar dalam hal ini tidak bisa kemudian menjadi Adonai. Pahami itu. Elaha bisa, Elohim bisa. Allah juga dikatakan Rabb, itu bisa. Inilah orang-orang Kristen yang tidak paham gitu. Oke, lanjut teman-teman.